Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya Friska Herlina Septiani selaku ahli gizi yang akan membimbing konseling hari ini. Sebelumnya di sini ada lembar persetujuan untuk Ibu setuju jadi responden saya. Ini udah nama gua kan? Udah. Satu lagi. Di sini. Baik, sebelum itu izin konfirmasi kembali untuk datanya itu berat badannya dari Tuh berat badan. 79. Oke, berat badannya 79 Iya. dengan tinggi badan Berapa kemarin ya? 160. 8 ya? Ya. 168. Terus udah pernah ngukur lingkar lengan belum? Belum. Gini. Yang aktif tangannya yang biasa dipakai gerak yang mana? Kanan. Ya, berarti kita ngukur yang kiri. Kanan. Tangannya ada di 32 cm. Kalau untuk lingkar perut Ya, berapa ya? Dah 101 cm. Oke, selanjutnya kita recall. Jadi recall ini ngitung asupan makan selama 1 hari kemarin. Selanjutnya sebelumnya Ibu udah pernah dirawat atau pertama kali tahu diabetes ini pas kapan? Pas dirawat langsung ketahuan, dicek gula darahnya itu mencapai 340. 340. Terus abis itu waktu dirawat itu yang dicek gula darahnya aja? Iya, gula darah sama lambung. Lambungnya dicek lab juga atau cek biasa aja? Cek biasa. Cek biasa aja. Terus biasanya gejala yang dialami itu gimana? Kerasa kalau diabetes itu kerasanya kalau ini gatel nih, badan tuh kayak biang keringet, gatel, terus garuk, nggak berhenti itu. Terus kalau lagi kambuh itu doang atau Iya, ada itu lain? doang rasanya gatel. Pertama kali ketahuan diabetes itu kapan? Ya itu yang pas dirawat di rumah sakit tahun berapa itu, 2025 kali, Mei 2025 Mei. Setelah itu ada dirawat lagi atau pernah ada yang sampai harus dicek lagi nggak? Ya dicek tapi dirawat enggak di puskesmas, cuman ada ini apa sih, apa kalau kita ngambil itu buat rujukan. Oh iya. Rujukan. Terus selama dari 2025 sampai sekarang itu ada dikontrol terus nggak? Iya, pas itu kan ketahuan ininya, makanya sekarang mah minimal itu gula darahnya 150. Oh, kata dokternya gitu. Turun. Iya, terus Karena mengkonsumsi obat ini. Oh, ini obat dari dokternya. Iya, ini obat dokternya nih, minimal 1 hari 1 sebelum makan minumnya ini. Dikasih tahu nggak jedanya dari konsumsi itu sampai ke makan berapa lama? Iya, sehari 1 hari. 1 hari tok, sudah 1 hari pagi aja minumnya udah. Terus habis itu Besok lagi baru minum. Nah, habis minum ini ke makan itu kayak biasanya Ibu berapa lama? Ya, minum pagi jam 7. Sekitar jam 12 baru makan gitu. Terus kan tadi kan recall yang makan kemarin. Nah, kalau ini kebiasaan makan sehari-hari, kayak sehari biasa makan berapa kali gitu? 2 kali, pagi Sehari dan 2 kali. sore. Kayak
nggak suka. Kopi Nggak, enggak, susu. nggak, jarang susu mah. Kalau di es campur mah Teh doang iya, berarti. teh tawar. Oke. Nah, terus habis itu berarti kan sebelumnya pernah dirawat. Selama dirawat itu ada ini nggak dapet kayak ahli gizinya datang ke ke kamar buat ngejelasin gitu, edukasi? Iya, ada datang ke kamar gitu. Nih ibu, makannya harus teratur, menurunkan gula darahnya segini, tiap hari makannya ini konsumsinya gitu. Oke. Tapi udah diterapin belum? Sampai sekarang. Mm-mm. Ya iya, itu makanya tuh makan begitu 2 hari sekali, ya nggak banyak. Berarti udah Tapi diterapkan. alhamdulillah kan sekarang udah turun, nggak tapi ya gede gitu. Oke. Anunya. Kalau gitu aku izin jelasin dari hasil yang tadi. Mm-mm. Kalau untuk pola makannya itu udah bagus, dia udah energinya udah mencukupi, tapi mungkin antara protein sama lemaknya itu dikurangin. Jadi kalau bisa makannya yang kukus-kukus, yang rebus, terus Iya. proteinnya dibanyakin. Jadi kayak tahu, tempe atau ayam, ikan gitu. Tahu tempe mana yang tiap hari. Porsinya berarti ditambah. Tahu tempe mah tiap hari. Iya, tapi digoreng kan? Iya, Nah. digoreng. Harusnya direbus, direbus Iya, gitu jadi ya. bikin tahu kukus Itu kan gitu. tahunya tahu ini pepes kadang Nah, kan makan. bisa. Tahu Iya. pepes kan nggak ada minyaknya tuh. Nah, terus kalau misalnya dari berat badan sama tinggi badan ini tergolongnya ke obesitas. Terus juga lingkar perutnya itu masuknya ke obesitas sentral. Mungkin nanti ini juga bisa jadi salah satu faktor resiko diabetes itu tadi. Nah, terus di sini kan udah ada ini ya leaflet. Jadi ini tuh kayak isinya di sini ada kebutuhan nih sehari harus 1.500. Nah, tadi dari hasil ngitung tuh udah cukup. Dia udah 1.300. Jadi dia udah memenuhi nih energinya, tapi proteinnya yang belum. Terus lemaknya kebanyakan. Iya. Kalau karbohidratnya cukup. Terus tadi udah bagus, tehnya nggak manis karena emang dihindarin gula. Iya, terus madu juga jangan sering-sering makan madu. Nah, di sini ada rekomendasi nih, kalau misalnya ini misal paginya makannya kan nggak makan nasi ya, bisa makan kentang, terus telur direbus gitu. Terus habis itu siangnya bisa tuh makan nasi, ikan kayak biasa. Nah, terus nanti kalau bisa di sela-sela itu makan snacknya jangan sekali doang, kayak misal kan tadi dari pagi sampai siang nggak ada makan apa-apa tuh, kayak bisa diseling kayak makan ubi kukus kayak gitu. Terus banyakin konsumsinya itu udah bagus, kayak nasi, roti, kentang, singkong, ubi gitu. Kalau ada mah doyan banget sama ubi sama singkong. Iya. Ada di rumah, Wak. Hah? Ada. Wah, biasanya begitu. Rebus be singkong, ngukus be singkong. Iya. Nah, kalau dari yang udah aku jelasin tadi, coba kalau misalnya dari pemahaman Ibu kayak gimana, apa yang harus diterapkan? Apa nih? Maksudnya yang ininya ya, lemaknya ya dikurang ya. Iya, Terus apa di pagi mana nurunin lemaknya? Nah, itu dia bisa tadi makanannya diolah-olah, bikin olahan makanannya. Nggak usah pakai yang digoreng-goreng gitu ya, Iya, pakai minyak. apalagi sampai kerendam gitu. Kan kita bisa bikin tahu kukus, telur kukus, atau Iya. dipanggang kayak gitu. Terus banyak konsumsi buah sama sayur, karena kalau diabetes itu harus makanannya itu dia tinggi serat. Nah, terus udah paling itu aja, soalnya asupan makan hariannya udah bagus sih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya udah, yang ditanyakan itu yang untuk menurunkan lemaknya aja ya. Kan sekarang udah tahu nih ya, harus yang dikukus-kukus gitu. Ya. Mungkin ntar di inihin apa sih namanya, dijalanin nih prosedur ini nih yang untuk mengurangi lemak ya. Itu Oke, itu doang kan, yang ini mah udah ada ini semua kan. Iya, udah memenuhi, bagus. udah bagus semua. Oke, berarti nanti kita lakukan monitoring ulang soal asupan protein sama lemaknya minggu depan. Kita lihat udah bagus atau belum. Iya.